Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yoli Rizky Art bersama Pak Yoli. Semoga kalian yang sudah gabung sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Baik, untuk kalian kelas 10, hari ini kita lanjutkan pembelajaran online kita ya. Kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran dasar-dasar menggambar dengan menggunakan pensil ya. Kalau kemarin kalian sudah mencoba latihan membuat gradasi arsiran, sekarang kita masih mengarsir. Kita lanjutkan dengan membuat komposisi arsiran gelap terang pada bidang ya. Seperti apa materinya? Ya, saksikan berikut ini. Tapi sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu ya, cari tempat yang nyaman, dan jangan lupa nonton videonya sampai habis biar tidak gagal paham dan ketika proses pembuatannya tidak salah. Oke, selamat menyaksikan. Salam seni budaya, salam kreatif. Check it out. Oke, baik. Kembali lagi bersama Pak Yoli dalam pembelajaran seni budaya kelas 10 SMA Negeri 1 Membalong ya. Selamat datang untuk kalian yang sudah gabung di channel ini ya. Untuk kalian juga yang bukan dari SMA 1 Membalong ya, siapapun yang mengakses channel ini silahkan ikut belajar sama-sama. Kali ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita dasar-dasar menggambar dengan pensil ya. Jadi kemarin sebelum tugas yang sekarang kalian sudah mencoba membuat arsiran ya, dasar-dasar arsiran dengan teknik gradasi ya. Ini dengan membuat kotak-kotak gradasi gelap terang. Sekarang kita lanjutkan prakteknya. Kali ini kita akan membuat gambar komposisi gelap terang bidang ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bidang ya? Bidang itu adalah suatu format atau suatu wujud ya yang tercipta dari adanya garis-garis yang saling terbentuk. Nah, maka menghasilkan bidang ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita tekankan lagi bahwa fungsi arsiran dalam menggambar adalah yang pertama bisa memberikan karakter kepada objek gambar, memberikan kesan bentuk dan volume benda. Kemudian arsiran juga memberikan kesan karakter ke dalam gambar dan mengisi bidang kosong. Nah, kita lihat contoh-contoh gambarnya. Di sini ada gambar tas, ada juga gambar sepatu. Nah, ini gambarnya menggunakan teknik arsiran ya, dengan menggunakan pensil pastinya. Kalian lihat di situ gambar tasnya dan juga sepatunya ini seperti asli gitu ya, seperti real. Nah, kenapa bisa gambarnya seperti itu? Karena penggunaan arsirannya ini sudah tepat. Nah, arsiranlah yang membuat gambar tersebut menjadi hidup ya. Kenapa? Karena ada gelap terang arsirannya. Ada arsiran yang sangat gelap, ada arsiran yang terang. Nah, kemarin kalian menggunakan gradasi warna. Nah, tujuannya nanti ketika kalian menggambar dengan pensil, ya kalian sudah tahu ya seberapa gelap atau seberapa terang arsiran pada gambar yang akan kalian buat. Nah, kemudian arsiran juga kita bisa jadikan sebagai karakter atau tekstur dari gambar yang akan kita buat. Di sini sepatu dan tas ini teksturnya dari kain ya. Nah, di sini terlihat arsirannya tekniknya sungguh tepat. Jadi seakan-akan kesan kainnya, sepatu dan tasnya ini muncul. Nah, karena tadi dari penggunaan arsiran tersebut. Oke. Ya, ini adalah contoh gambar komposisi arsiran bidang ya yang ada di internet. Ini disebut dengan komposisi arsiran bidang karena dalam satu gambar terdiri dari berbagai bidang ya, yang kemudian bentuknya beraneka ragam dan gelap terangnya pun beraneka ragam. Nah, kalau kita lihat keunikan gambar komposisi arsiran bidang ini ternyata membuat adanya kesan 3 dimensi atau kesannya ada ruang di situ, ada dimensi volume.
karena tadi ada gambar yang gelap, ada yang terang, sehingga ada kesan gambarnya ini muncul atau kesannya 3 dimensi. Nah, berikut ini juga contoh gambar arsiran bidang. Nah, adalah contoh gambar yang akan kita coba buat ya. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembuatan, sediakan dulu alat dan bahannya ya. Sangat sederhana, hanya pensil 2B, penggaris, buku gambar. Kalau mau ada penghapus boleh juga. Oke, kita lanjut, simak baik-baik ya. Ya, sekarang kita sudah siap untuk proses pembuatan. Pastikan kalian simak baik-baik ya, biar tidak gagal fokus. Oke, yang pertama kita buat dalam buku gambar kalian ya, kotak ukuran 25 x 20 cm, sama seperti tugas yang kemarin ya. Kalian buat panjangnya 25, kemudian lebarnya 20 cm dalam buku gambar kalian ya. Ingat, buku gambarnya harus rapi ya, cari halaman yang masih bersih ya, tidak ada kotoran, tidak ada lipatan ya, sebelum kita mulai tugas. Oke, sudah jelas, 20 x 25 cm. Buatnya dengan pensil ya. Kemudian yang kedua, setelah kita buat kotak 20 x 25 cm tadi, nah di dalamnya kita buat dulu ada garis miring ya. Garis miringnya itu kita lihat video berikut ini ya. Berikut ini kalian bisa lihat saya sudah membuat 4 garis mendatar tapi bentuknya miring ya. Kalian bisa ikuti seperti yang saya buat ya. Ada 4 garis ke kanan ke kiri tapi dibuat miring ya, ada variasinya, kalian bisa ikuti. Nah, berikutnya adalah kalian buat lagi garis ya, dari atas ke bawah tapi juga dengan kemiringan, ada miringnya. Nah, miringnya ini tidak diatur sehingga memang garis-garis ini tidak beraturan ya, sesuai selera kalian, tapi diperhatikan ya, diperhatikan keindahannya juga tentunya. Jangan asal buat garis miring tapi ternyata hasilnya nanti kurang rapi atau kurang teratur gitu. Ya, kalian bisa lihat ini contoh garis-garis miring yang saya buat, ada variasi ya, dari atas ke bawah, miringnya ke kanan atau miringnya ke kiri. Ini bisa kalian tiru atau juga kalian bisa membuat yang versi kalian sendiri pastinya ya. Ya, kemudian juga perhatikan jarak garisnya. Nanti akan tercipta bidang ya. Besar kecilnya itu tergantung dari jarak garis yang kalian buat ya. Jangan ada garis yang perbedaannya lebarnya terlalu ekstrim ya, antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bidang ya. Bidang tadi, nah bidang ini adalah hasil dari kalian membuat garis-garis miring yang tidak beraturan tadi, sehingga di dalamnya akan terjadi banyak bidang ya. Ada bidang yang trapesium, bidang yang segitiga ya, segi empat tidak beraturan. Nah, hasil dari kalian membuat garis-garis maka akan tercipta bidang. Nah, itulah yang disebut dengan bidang tadi. Jadi sampai sini kalian sudah paham yang dimaksud dengan bidang itu apa. Oke, bidang itu adalah tadi nih ya, kotak-kotak baru atau kafling baru yang tercipta dari adanya potongan pertemuan garis. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Setelah jadi garis bidangnya, di tiap-tiap kafling ini atau di tiap bidang ya, nanti akan kalian arsir. Nah, tiap bidang tentunya arsirannya berbeda ketebalannya ya, berbeda ketebalannya. Nah, ini saya contohkan untuk kafling yang paling atas sebelah kiri. Nah, itu arsirannya yang paling tipis ya, arsiran paling
tipis. Nah, oke. Jadi kalian sudah selesai membuat garis-garis miring tadi, sehingga di dalam gambar kalian sudah ada banyak bidang-bidang tentunya ya. Tahap berikutnya sekarang adalah kita memberikan arsiran pada bidang ya sesuai dengan nomor kode ketebalan ya. Kalau kalian lihat di gambar ini sudah ada saya berikan nomor-nomor ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi tidak berurutan seperti tugas yang kemarin. Jadi pemberian nomor kode ketebalannya untuk tiap bidang ya, ini kalian acak ya, kalian atur, tapi tidak beraturan ya. Jadi antara 1 sebelahnya boleh 3, boleh 4, sebelahnya lagi ke 5, 4, kemudian ke 1 lagi dan selanjutnya. Nah, memang sengaja kita mau menciptakan gradasi arsiran yang tidak beraturan. Nah, jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat dulu videonya. Di situ saya juga sudah mencoba memberikan arsiran untuk 2 bidang ya, yang di sebelah kiri atas. Tapi sebelum kita lanjutkan arsiran, baiknya harusnya kita coba dulu memberikan nomor kode ketebalan untuk semua bidang atau untuk semua kafling ya. Kalian perhatikan, syaratnya adalah antara satu bidang dengan sebelahnya ya tidak boleh ketemu dengan ketebalan yang sama. Artinya kalau kalian sudah membuat kaflingnya itu misalkan nomor 2, tidak boleh nanti di sebelah kanannya, kiri atau atas atau bawahnya bertemu dengan yang nomor 2 juga. Artinya diperhatikan kanan kiri dia berbatasan dengan, harus kalian buat dengan ketebalan yang berbeda. Oke. Kalau kaflingnya sudah kalian beri kode semua, bidangnya semua kalian terisi ya, sudah diberikan kodenya tadi, pastikan tidak ada kode yang sama, yang berbatasan ya. Kalau sudah, berarti kalian sudah bisa lanjutkan untuk yang nomor keempat, proses keempat ya. Tinggal lanjutkan saja arsiran untuk setiap bidang ya. Di sini saya coba sudah mengarsir, jadi seperti ini. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor berapa? Nomor 3, ini ketebalan nomor 2, ini nomor 5, ini 4, ini 1, sebelahnya nomor 3, kemudian nomor 5, ini nomor 4, nomor 2, dan paling ujung sini arsiran ketebalan nomor 1 atau yang paling tipis. Nah, kalian silakan lanjutkan sampai seluruh bidang terisi oleh arsirannya. Oke. Nah, untuk tugas ini ya, agar hasilnya maksimal dan juga puas dalam pembuatannya, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bentuk garis dan bidang tidak harus seperti contoh, boleh berbeda. Jadi tidak usah takut kalau tidak mirip dengan contoh yang saya buat, artinya memang kalian diberikan kesempatan untuk membuat garis-garis miring tadi dan menciptakan bidang yang kalian mau gitu. Berikutnya, waktu pengerjaan bisa cukup lama dan cukup melelahkan tangan ya. Tentunya kalau kita masih pemula, kalau kalian masih belajar, membuat arsiran ini memang capek ya. Tangan kita kadangkala merasa pegal atau merasa lelah. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya ya, kalau kalian terus-menerus membuatnya, bisa selesai dalam waktu 2-4 jam ya. Nah, lama ya. Nah, karena lama, kalian siapkan diri dengan baik ya, jangan memaksakan membuat tugas ini dalam satu waktu selesai. Kalau tidak nyaman dengan seperti itu, kalian bisa membagi waktu, dicicil ya. Bisa hari ini misalkan 1 jam,
esoknya 1 jam, kemudian cicil lagi esoknya 1 jam sampai selesai ya. Oke, berikutnya hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu ketika mengerjakan jangan terburu-buru sehingga arsirannya kurang baik ya. Kenapa Pak Yoli minta kalian cari waktu ya, cari tempat yang nyaman, karena membuat arsiran itu perlu ketenangan dan juga kesabaran. Kalau buru-buru sehingga tangannya itu ketika mengarsir pasti ya nggak beraturan arsirannya, sehingga garis-garisnya gelap terangnya jadi kurang baik. Nah, tentunya tugas seni budaya ini di tugas seni rupa Pak Yoli itu menekankan keindahan ya, bukan hanya asal jadi. Nah, jadi Pak Yoli juga mengajarkan ke kalian mengasah rasa estetika atau rasa keindahan. Masing-masing akan mencoba membuat yang terbaik, mengasah matanya. Kalau gambarnya kurang bagus, maka Pak Yoli sama dengan kalian. Hasilnya kok kurang bagus ya. Nah, kalian akan bisa menilai sendiri karya kalian, apakah bagus, apakah belum bagus ya. Nah, kalau waktunya maksimal, mempergunakan waktunya dengan baik, saya yakin hasilnya bagus-bagus ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, tidak diperbolehkan menggosok-gosok arsiran dengan jari ya, atau dengan teknik dusel. Walaupun memang ada beberapa orang yang menambahkan gosokkan jari di arsirannya agar hasilnya terlihat halus ya. Untuk tugas kali ini Pak Yoli tidak memperbolehkan ya untuk teknik dusel, jadi hanya dengan gosok garis pensil saja. Baik, itu saja. Oke, itu dia tadi proses pembuatannya sudah Pak Yoli terangkan. Sekarang kalian persiapkan diri untuk membuat tugasnya ya. Jangan lupa setelah menonton video ini ya, silahkan ketik hadir di kolom komentar. Ingat, wajib ketik hadir, berarti kalian sudah menonton dan sudah sampai habis ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa. Terima kasih, tetap kreatif.